ke depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah berkenan untuk hadir pada siang hari ini untuk menyaksikan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang pertama-tama saya ucapkan juga kepada Ibu Novi Nurani juga sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Baiklah, kita mulai acara kita pada hari ini itu tentang berbagi praktik baik modul 1.4 budaya positif SMK Nurul Prima calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor yang akan disampaikan oleh saya sendiri Mega Fitriani SPD. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan yang terhormat Ibu Novi Nurani SPD selaku Kepala Sekolah SMK 5 Prima serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK 5 Prima. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Kegiatan siang hari ini seperti saya sampaikan tadi itu berbagi praktik baik. Saya mohon untuk sediaannya 1 jam ke depan minimal untuk kita berbagi pengalaman dan ilmu. Di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya di sini menyampaikan tentang budaya positif, bukan saya mengajari ataupun menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi di sini saya mau berbagi ilmu dan pengalaman yang telah saya dapat dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Namun sebelum saya menyampaikan materi tersebut tentang budaya positif, saya persilakan kepada Ibu Novi Nurani untuk menyampaikan kata sambutannya atau sepatah 2 kata untuk kegiatan ini. Kepada Ibu Novi kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga sebagai ketua SMK 5 Prima mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini ada waktu kemudian berkenan mengikuti berbagi ilmu dari salah satu guru kita, Ibu Mega Fitriani Jadi ini adalah ilmu dari kegiatan Ibu Mega yang perlu dibagi kepada rekan sejawat Ibu Mega. Jadi di sini ada guru-guru yang bisa ikut, pasti dapat manfaatnya dari pertemuan kita siang hari ini. Dan Ibu di sini sangat mendukung kegiatan Ibu Mega Fitriani dalam melaksanakan tugas-tugasnya ataupun kegiatan-kegiatannya mengenai CGP ini angkatan 8. Jadi Ibu sangat senang Bu Mega bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini di sekolah kita yang tentunya membagi ilmunya yang nantinya pun nanti akan ada kelanjutan dari setelah hari ini Bu Mega Jadi dari Ibu pribadi, Ibu mengharapkan antusias dari rekan kerja Ibu Mega bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang nanti Ibu Mega sampaikan pada siang hari ini. Dan nantinya
kemarin juga Ibu belum sempat ya ngajak yang lainnya, seharusnya bisa mengajak yang lainnya yang hari ini mungkin tidak ada jadwal karena kesibukan Ibu beberapa hari ini Ibu tidak bisa mengajak semua guru, jadi yang hari ini datang ya nggak apa-apa, tinggal nanti ke depan bisa seperti itu. Ya, berdekat yang tidak berdekat itu silakan berdekatan. Berdekatan siap Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sekalian mendengar kata Dina, Bapak Ibu berusaha menangkap tangan rekannya, dan yang tangan kiri berusaha jangan sampai ditangkap. Nah, artinya kedua tangan ini harus berfokus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus konsentrasi. Siap? Siap ya. Jadi kata apa Bapak Ibu? Dibina. Oke, siap ya. Kita mulai. Di suatu desa hiduplah satu keluarga yang terdiri dari satu orang ayah, satu orang ibu. Dan ya, kita langsung berubah maksud kita bahwa kita murid bukan berfokus kepada kita, tetapi kita yang berfokus kepada murid. Bukan teacher center tapi student center. Ya, ketika belajar di kelas kita tidak boleh berfokus hanya kepada satu siswa. Kita tidak boleh, misalnya ada siswa yang bisa karena kita ada rasa dendam, ada rasa dongkol, sehingga kita tidak menganggap mereka itu tidak boleh. Ya, guru itu benar-benar mulia, tidak membedakan apapun, tidak membedakan status apapun. Justru siswa yang ada kesalahan, nah kita tuntun mereka bagaimana tidak melakukan kesalahan, itu akan kita bahas ke materi berikutnya ya. Nah, kita ngajak mereka sama-sama
Ya, dia mengatakan sekolah ini adalah taman, artinya kita akan membuat anak-anak itu nyaman di sekolah. Ya, kita akan membuat anak-anak itu nyaman dengan kita melakukan perubahan. Ya, dengan kita marah bukan berarti anak takut. Saya berprinsip dulu ketika saya menjadi guru yang antagonis, ya, guru yang bengis atau guru yang ingin ditakuti siswa, saya merasa bangga. Oh, siswa ini takut sama saya. Oh, siswa ini hormat karena dia takut sama saya. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Ya, justru dia takut itu bukan karena kesadaran dirinya, tetapi ada hal yang sesuatu yang membuat dia takut dengan kita. Alhasil dia hormat dengan kita bukan karena kepatuhan, tetapi karena rasa takut. Maka dari itu ketika kita di kelas, kita ciptakan suasana belajar yang inovatif, ya, pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang berpusat kepada murid atau peserta didik supaya mereka bisa menerima pelajaran kita. Tidak mesti kita dalam keseharian belajar itu mereka harus dapat berapa jam, itu tidak perlu. Yang penting mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan, tetapi harus ada materi yang kita sampaikan. Nah, jadi paradigma di sini kita dituntut untuk merubah pembelajaran kita sebelumnya, ya, kita rubah ke pembelajaran yang sekarang, yaitu sebagai guru yang menuntut anak, ya, untuk menumbuh kembangkan potensinya yang ada, karena pada dasarnya anak itu sudah ada bakat, ya, sudah ada kodratnya masing-masing, namun masih sama-sama. Maka untuk mengembangkan bakat mereka itu kita tuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, maka dari itu mulai dari sekarang ayo kita lakukan perubahan yang baik. Ya, ini terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang diharapkan pemerintah, anak-anak kita, peserta didik kita memiliki profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk patuh terhadap agama, ya, berakhlak mulia. Ya, kita mengajak anak untuk memiliki sopan santun. Mungkin yang tadinya, ya, saya merasakan pas COVID kemarin itu merasakan perubahan ke arah yang sangat kurang baik. Anak dengan tidak berpapasan dengan kita itu tidak salaman, sehingga setiap harinya dia berpapasan dengan kita dia biasa saja. Ya, nah maka dari itu kita lakukan perubahan supaya mereka memiliki akhlak yang mulia. Ketika mereka bisa menghargai pendapat teman, mereka bisa menghargai guru, mereka bisa menghargai orang-orang yang lebih dewasa dari mereka, dan mereka bisa menghargai orang-orang yang ada di sekeliling mereka, dan mereka bisa menghargai orang-orang yang di lingkungan mereka. Ya, kita ajarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita ajarkan mereka untuk bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Kita yang memberikan contoh kepada mereka. Misal Bapak Ibu guru sekalian di kelas, masuk kelas, kita memberikan contoh ketika masuk itu mengucap salam. Ya, mengucap salam. Nah, dengan demikian mereka akan meniru kita. Oh, artinya kalau mau masuk ruangan mereka harus mengucap salam. Begitu. Dan kemudian saya selama pengalaman saya mengajar, ketika kita mengajar di kelas, itu ada siswa terkadang ingin meminjam barang kepada temannya. Yaitu dia terkadang memanggil temannya dari jendela. Nah, itu jangan kita biarkan Bapak Ibu. Tapi ketika dia diambil dari jendela, kita panggil. Ketika kita ada di kelas, kita ajarkan mereka bahwa kalau mau pinjam barang itu pasti diperbolehkan, tetapi izin dulu terlebih dahulu kepada guru yang ada. Nah, dengan demikian mereka akan berpikir kalau dengan guru ini harus seperti ini, dan akan mereka terbiasa. Tapi kalau kita biarkan mereka, pinjam pena, kita biarkan, ya mereka akan terus seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita tegur. Ada perlu anak silakan masuk. Perlunya dengan siapa? Kita ajarkan mereka mengucap salam. Ya, tapi ketika mereka mau minjam sudah mengucapkan salam, sudah minta
nggak diizinkan. Ya, jangan sampai tidak diizinkan. Oh, tidak boleh, kamu harus beli, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita ngomongkan berbicara seperti itu, mereka akan pikir ya sudah, saya izin saja tidak diizinkan, ya. Nah, jadi jangan sampai hal demikian terjadi. Ketika menemukan dengan hal-hal yang seperti itu, mari kita tuntut mereka untuk bagaimana caranya meminjam barang itu dengan benar. Dan ketika kita berpapasan dengan siswa, ya, dia mau sujud sama kita, kita ajarkan bagaimana sujud yang benar. Jangan sampai dia salah, ya. Kita benar, kita tuntut mereka sesuai dengan filosofi atau profil pelajar Pancasila poin 1. Poin 2, poin 2-nya mandiri. Mandiri di sini maksudnya Bapak Ibu, mereka berani mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka berani mengeluarkan pendapat apa yang mereka dapat. Mereka malah berani melakukan tindakan-tindakan positif. Itu mandiri. Ya, mereka mau berpendapat sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ketika mereka melakukan mandiri, salah atau benarnya pendapat mereka harus kita hargai. Jangan kita salahkan. Oh, kamu itu salah, kamu bodoh, gitu kan? Bukan seperti itu, tapi tidak. Tapi tetap kita hargai dengan kita memberikan arahan. Oh, jawaban kamu kurang tepat. Yang tepatnya seperti ini. Ya, jangan kita kalau kita sampaikan demikian, mereka akan down. Dan pertemuan berikutnya kemungkinan besar mereka tidak akan berani mengungkapkan pendapat yang mereka punya. Ya, nah maka dari itu terkadang kita guru tidak menyadarinya. Itu hal sepele, tapi saya perhatikan sangat membekas kepada peserta didik kita. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis di sini mereka berani menemukan hal yang baru, gagasan baru, ide baru. Ya, nah ketika mereka bisa bernalar kritis dengan mereka berani ya menemukan hal kreatif, ya membuat proyek yang bagus, ya harus kita support. Ya, harus kita support dan kita tumbuh kembangkan bakat yang mereka punya tadi. Kita hargai. Oh, artinya kita bisa melihat anak ini mampu bernalar kritis, anak ini mampu mengembangkan potensinya, dan anak ini mampu menemukan jati dirinya. Jadi kita tonton di situ, terus kita support ketika mereka bernalar kritis. Terkadang apa jawaban anak itu terkadang tidak tepat, namun tetap kita arahkan. Ya. Yang selanjutnya, berkebinekaan global. Nah, di sini maksudnya, ya, anak mampu menghargai budaya yang ada di sekelilingnya atau budaya yang ada di tempat kita. Ya, saling menghargai pendapat, saling menghargai agama, saling menghargai suku. Di sekolah kita ada siswa itu berbeda agama, ya, agama Kristen. Itu saya mendengar siswa lain, "Hei Kristen, sholat. Hei Kristen, kenapa kau tidak sholat?" Nah, artinya itu mereka tidak berkebinekaan global. Nah, hal demikian jangan dibiarkan Bapak Ibu. Ya, timbullah nantinya bully. Ya, yang agama Kristen tadi merasa minder karena sering dibully. Jadi ketika kita mendengar itu, kita ajak mereka jangan melakukan hal demikian. Seperti dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa kita harus saling menghargai agama dan suku. Ya, jadi kita biarkan, kalau kita biarkan saja akan terjadi secara terus menerus. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi secara terus menerus. Ketika ada hal demikian, kita panggil. Kalau Bapak Ibu tidak bisa meluangkan waktunya, ya setidaknya kita ceritakan sama guru BK atau kepala siswaan. Jangan sampai hal demikian terjadi. Ya. Nah, kemudian gotong royong. Gotong royong di sini yang terutama kita tanamkan ke anak itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama yang baik. Ya, mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah itu secara kolaborasi. Misal piket umum. Ya, kita tuntut, kita ajak mereka untuk melakukan piket umum. Kemudian piket kelas, dan juga ketika ada pembelajaran yang harus dikerjakan secara kolaborasi, ya kita arahkan mereka bagaimana kita bekerja sama dalam tim, bagaimana kita bekerja sama dalam kelompok, bagaimana kita menghargai
kelompok. Jadi kita ajak mereka untuk selalu melakukan kegiatan positif seperti piket kelas, piket umum gitu untuk secara bersama-sama. Jangan sampai mereka merasa oh aku sendiri yang piket ini tidak. Nah, hal seperti itu harus kita arahkan. Kemudian kreatif, kita harus membuat anak kreatif atau peserta didik kreatif itu dari kita sendiri. Kreatif kita batas mana? Ya, adakah kita kreatif? Ya, nah itu dimulai dari kita sendiri. Bagaimana menumbuhkan kreatif anak? Kita lihat dari tadi kodrat yang sudah mereka miliki. Mereka ini mampu berkembang di bidang apa? Mereka mampu membuat kreatif itu yang seperti apa? Setelah kita melihat adanya kreativitas dari peserta didik, baru kita ajak mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kita ajak mereka untuk mengembangkan kreatif yang mereka punya. Ya, jangan sampai mereka memiliki kreativitas tetapi tidak kita dukung. Misal anak ini sering bermasalah, dia ada kreativitas, karena dia ada masalah sudah kamu nggak usah ikut. Ya, karena kamu salah satu siswa yang bermasalah. Nah itu jangan sampai terjadi. Justru yang hal demikian kita arahkan mereka ke hal-hal yang baik. Ya, kita arahkan ke hal-hal yang baik supaya mereka ya bisa melakukan itu dengan hal-hal yang positif. Ya, tanpa adanya kecemburuan sosial dan kita misalnya berlaku adil ke mereka. Kadang seperti tadi ketika ada yang bermasalah, kita arahkan, kita perlihatkan bakat mereka bahwa kamu memiliki bakat, kamu bisa berkembang, kamu bisa berpotensi. Mengapa tidak kamu kembangkan potensi kamu? Mengapa tidak kamu kembangkan kemampuan kamu? Mengapa tidak kamu kembangkan kreativitas kamu? Ya, jadi kita arahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya di profil belajar Pancasila ini kita sebagai guru dituntut untuk selalu mengajak anak ke hal-hal yang positif dengan kita sendiri yang memberikan contoh. Ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah, kalau disiplin itu adalah kepatuhan, positif itulah adalah yang baik. Kalau budaya positif adalah kebiasaan yang baik, disiplin positif adalah bagian dari budaya positif, itu adalah kepatuhan yang baik. Disiplin positif itu upaya penerapan disiplin positif dengan cara kita memberikan panutan yang baik kepada siswa, seperti bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kita yang memberikan contoh, ya, kita memberikan contoh kepada anak, ya, jangan sampai kita memberikan hak, kita mengajak anak untuk melakukan hal yang baik, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Ya, kita memberikan contoh yang baik terlebih dahulu dengan anak. Salah satunya kita guru harus menerapkan 5S. Apa itu Bapak Ibu guru 5S? Ya, senyum, salam, sapa, sobat, santun. Ya, kalau kita berkomunikasi dengan siswa, kalau kita biasa saja malah kita jutek, ya itu artinya kita tidak memberikan contoh yang baik. Kita senyum, ya. Walaupun terkadang di hati kita ada dongkol dengan siswa, kita terbelakangkan dulu rasa itu, kita hilangkan rasa itu, karena kita ingin memberikan dampak positif kepada mereka. Ya, jangan lupa kita terapkan, kita ajak mereka untuk menerapkan 5S, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Ya, kita seorang guru tidak boleh memiliki dendam kepada siswa. Kita guru ini seperti orang tua mereka. Ya, oh saya sering tidak dihargai murid, saya sering tidak dihargai peserta didik. Nah, maka dari itu kita sama-sama belajar bagaimana kita dihargai siswa, bagaimana kita dihargai murid. Ya, hal yang demikian kita terlebih dahulu bagaimana cara kita menghargai orang, bagaimana cara kita menghargai peserta didik kita. Ya, tidak mudah kita menerapkannya, namun kita harus belajar. Ya, segala sesuatu itu tidak mudah, namun dengan kita belajar, mau menggali ilmunya, mau
Ya, kalau kita berbicara saya tidak menghargai anak itu bersikap tidak baik kepada saya. Kita introspeksi dulu diri dulu apa yang sudah kita lakukan kepada anak tersebut sehingga membuat dia tidak menghargai kita. Ya, jadi kita jangan sampai ada suasana demikian kita tidak dihargai siswa. Ya. Nah, kemudian upaya penerapan budaya disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman dan hukuman, melainkan menjadikan konsekuensi atau sanksi dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, ya, saya juga selama ini ternyata salah. Saya tidak membenarkan diri saya. Saya berada di sini bukan mengajari Bapak Ibu guru sekalian, namun berbagi. Saya menyadari, ya, di poin kedua ini saya juga salah. Ya, saya selalu memberikan hukuman. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak diperbolehkan hukuman itu, melainkan menjadikannya konsekuensi atau sanksi. Ya, dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian, ini adalah awal tahun ajaran baru. Silakan buat kesepakatan kelas dengan siswa-siswanya. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, ketika ada salah satu anak yang melanggar, itu tidak boleh Bapak Ibu memberikan konsekuensi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kesepakatan kelas dengan anak, Bapak Ibu memberikan sanksi, itu bukan sanksi atau konsekuensi namanya, tapi hukuman. Ya. Karena apa? Bapak Ibu tidak memberitahu mereka dulu apa yang tidak boleh di kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak memberitahu mereka apa saja yang dilarang pada saat kegiatan pembelajaran Ibu. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Bapak Ibu memberikan sanksi. Nah, itu dinamakan hukuman Bapak Ibu. Bahwa hukuman ini sudah tidak diperbolehkan, tapi dijadikan konsekuensi. Setelah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, sudah diterapkan, ya, ada siswa yang melanggar, Bapak Ibu baru boleh melakukan konsekuensi. Misal ada siswa yang terlambat di kelas Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh memberikan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Nanti di materi berikutnya ada saya bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini kita bahas hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada kesepakatan kelas, ayo mulai dari sekarang silakan buat kesepakatan kelas Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran Ibu. Sehingga ketika ada anak yang melanggar, Ibu tidak Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan dengan memberikan hukuman, karena hukuman tidak diperbolehkan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu boleh memberikan konsekuensinya. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dengan demikian artinya ketika Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kesepakatan kelas, mereka menyadari, oh aku masuk kelas tidak boleh terlambat. Sudah ada kesepakatan kan? Oh aku dengan pelajaran Bapak ini harus tepat waktu. Aku dengan pelajaran Ibu ini harus pakai rapi. Nah itu maksudnya mereka sudah bisa mengontrol diri mereka. Nah hal ini sudah saya terapkan Bapak Ibu sekalian di anak-anak. Jadi mereka dengan kita memberi kesepakatan sudah tahu, oh dalam pelajaran ini harus rapi, kelas harus bersih, ya harus masuk kelas tepat waktu. Nah itu dengan demikian itu maksud mereka bisa mengontrol diri. Kalau tidak ada kesepakatan tadi, ya mereka biasa tidak ada janji dengan Bapak Ibu, tidak ada peraturan yang ditetapkan oleh Bapak Ibu dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya itu tentang disiplin dasar manusia. Ya kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Ya termasuk kita sendiri. Kita sendiri membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah sama Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian membutuhkan tidak 5 dasar kebutuhan ini? Ya, butuh tidak? Butuh. Ya, bukan hanya peserta didik, tetapi kita juga butuh ya Bapak Ibu sekalian ya kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini, ya itu adalah kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Yang pasti setiap manusia membutuhkan.
ya, itu adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa ini diterima ini, ya, itu kita dulu bagaimana kita cara memperhatikan anak. Kita jangan terlalu cuek Bapak Ibu sekalian dengan anak. Ya, ketika anak ngomong kaki luka, sudah urus saja sendiri. Itu tidak Bapak Ibu. Tapi kita beri rasa mereka setidaknya kita obati. Ya, itu rasa kasih sayang dari kita. Ketika mereka berpendapat, kita hargai. Ya, ketika mereka merasa ada masalah, kita tanya apa permasalahan mereka. Ketika kita melihat mereka merenung seperti ada sesuatu, boleh kita tanya. Ya, itu yang terkadang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian rasa diterima. Rasa diterima di sini, ketika mereka berpendapat, mereka ingin itu diterima. Ya, walaupun terkadang kita pendapat siswa, saya sendiri pernah mengalami bahwa saya menyampaikan pendapat anak tadi. Ya, saya abaikan, dan ternyata itu salah. Kita salah mengabaikan pendapat anak. Ketika anak memberikan masukan kepada kita terima. Oh, terima kasih nak atas masukannya. Nanti ibu coba ibu pelajari, coba ibu telaah terlebih dahulu. Ya, nah dengan demikian mereka merasa diterima. Ya, dalam artian di sini masukan yang positif. Ya, nah. Kemudian kebebasan. Di sini artinya kebebasan di sini bukan kebebasan mereka tinggal laku mereka kita bebaskan mau apa di pelajaran kita, tapi bukan. Kita memberikan kebebasan mereka untuk mengembangkan potensi mereka tadi. Ya, mereka pengen belajarnya seperti apa? Ya, mungkin kita boleh Bapak Ibu sekalian belajar itu tidak semesti di kelas. Ketika ada permintaan anak, oh saya mau belajar di musola Bu, Pak, saya bosan di kelas. Mari kita ikuti. Mungkin mereka bosan dengan di kelas. Mungkin mereka jenuh dengan suasana kelas. Mungkin mereka ingin menemukan suasana baru. Mungkin dengan suasana baru pengembangan mereka bisa keluar. Ya, potensi mereka bisa keluar. Jadi ketika mereka ingin ada kebebasan seperti itu, ya kita tanggapi. Kalau itu masih hal yang baik, kalau hal yang tidak baik ya kita arahkan. Bisa mereka minta pelajaran yang tidak sesuai ya kita arahkan. Ya, jangan sampai kita tidak boleh ini, jangan sampai kita keluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini, ya kita yang menciptakan kesenangan di sekolah dengan gaya belajar kita. Kita buat anak merasa nyaman, aman, dan senang ketika berada di sekolah. Ya, kalau kita buat mereka itu nyaman, ya itu menyebabkan anak bosan ke sekolah, malas untuk belajar, ya, malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kita ciptakan suasana senang. Tidak apa-apa, saya juga sudah menerapkan. Tidak apa-apa kita melincah-lincah di kelas, tapi yang berlebihan, ya, yang standar saja. Kita ajak mereka senang, misal kita ajak mereka ice breaking tadi supaya mereka nyaman dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang kemudian itu penguasaan. Kita lihat penguasaan mereka, ya, sampai mana mereka bisa memimpin pembelajaran kelas. Maksudnya penguasaan sini kita beri kesempatan kepada siswa untuk mereka berpendapat. Ya, kita beri kesempatan kepada siswa untuk dia menjadi misalnya ketua kelompok. Ya, dengan secara bergantian. Kita beri kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan keahliannya. Ya, itu penguasaan. Nah, sesuai dengan yang mereka mampu. Ya, kita bimbing mereka untuk menemukan tumbuh kembangnya potensi yang mereka miliki. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman di sini yang seperti yang saya bahas tadi ya Bapak Ibu guru ya. Kalau kita memberikan hukuman itu membuat anak tidak nyaman, ada rasa takut. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan rasa tidak nyaman mereka di sekolah. Ya, nah tidak, Bu, susah itu menerapkannya. Anak kadang-kadang kalau tidak dihukum
Bapak Ibu. Saya juga menerapkannya tidak mudah. Namun kita di sini belajar. Ya, kita belajar, kita berkolaborasi bagaimana kita bisa menerapkan motivasi perilaku manusia ini dengan baik. Kita belajar secara bertahap. Ya, nah jangan sampai ketika kita memberikan hukuman mereka tidak nyaman dengan kita dan timbullah rasa dendam kepada kita, sehingga ketika pembelajaran kita mereka bosan, tidak mau mengikuti pembelajaran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal mereka belajar di kelas, ya, mereka bisa menjawab, tapi mereka bisa itu bukan karena mereka tumbuh dari diri mereka dewe, tumbuh dari diri mereka sendiri, namun itu karena apa yang diharapkannya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa memberikan hadiah, atau Bapak Ibu sudah terbiasa memberikan hal-hal yang bersifat penghargaan, misalnya hadiah. Nah dengan demikian mereka mengharapkan itu bukan berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka untuk bisa, melainkan ada sesuatu hal yang mereka inginkan. Istilahnya mereka menginginkan imbalan. Aku kemarin dikasih ibu permen misal. Nah mereka akan mengharapkan demikian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kita ajak mereka, ya maksudnya di sini, mereka mau seperti apa? Dalam artian hal yang positif ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mereka ingin ke arah mana? Apa yang mereka mampu? Apa yang mereka inginkan? Itu kita dorong sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia tadi, ya, itu adalah motivasi eksternal. Ya, poin 2 itu sama dengan tadi. Ini dinamakan adalah motivasi eksternal. Ya, jadi kita harus menghindari, ya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, saya juga sama selama ini Bapak Ibu. Saya menyerahkan hukuman, saya memberikan apresiasi bentuk hadiah kepada anak. Saya pernah melakukan ini, ternyata salah. Kita tidak diperbolehkan memberikan penghargaan berlebihan, apalagi berupa hadiah. Ternyata itu tidak diperbolehkan. Ya, saya dengan bangganya menerapkan memberikan hadiah kepada anak. Ya, ternyata tidak boleh karena itu bukan memotivasi anak untuk mencari ilmu atau memperdalam ilmu atau mengembangkan potensinya, melainkan itu membuat anak termotivasi dari eksternal tadi, bukan berdasarkan dari dalam hati mereka, tetapi keinginan dari diri mereka. Keinginan apa? Hadiah tadi. Oh, aku harus bisa menjawab supaya aku dapat hadiah. Nah itu salah. Ya, jangan sampai kita salah penerapan untuk kedepannya. Boleh apresiasi itu bentuk lain Bapak Ibu sekalian. Dengan kita memberikan nilai atau bersemangat belajar, bisa kita memberikan plus, itu adalah bentuk apresiasi. Jangan sampai kita memberikan hadiah berlebihan. Bisa kotak pensil, buku satu, toh ternyata itu tidak boleh, itu berlebihan. Kecuali dengan hal-hal yang lain, misalnya pembagian rapor, mereka mendapat juara kelas, ya kita memberi apresiasi dengan hal yang membuat mereka tetap mendorong, ya. Nah, selanjutnya memorinya penuh. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksud identitas gagal ini, ya, ini kita memberikan hukuman dan penghargaan. Artinya kita gagal mengajak anak, ya. Mengapa demikian? Karena hukuman dapat menyakitkan. Ya, ada anak terkadang dia misalnya tidak membuat PR itu karena ada suatu hal yang membuat dia tidak bisa membuat PR. Tiba-tiba kita beri hukuman ke mereka, silakan lari 10 putaran. Itu kan membuat mereka kesal dan menyakitkan mereka. Ya, secara tidak langsung kita sudah melakukan hukuman fisik yang kemudian tidak nyaman. Mereka tidak nyaman dengan kita. Kita akan berkesan, ya saya terus. Padahal saya melakukan kesalahan itu karena ini, karena itu. Ya, nah itu jadi jangan sampai murid takut dengan kita. Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Saya sendiri melakukan hukuman itu karena supaya anak takut. Nah ternyata jangan sampai, ya kita tidak boleh membuat anak rasa
dengan kita, ya. Jangan buat mereka takut. Kemudian memaksa. Mengapa memaksa? Silakan kerjakan ini istirahat sebanyak 30 kali, yaitu memaksa. Ya, memaksa anak. Mau tidak mau mereka harus membuatnya. Mau tidak mau mereka harus mengerjakannya. Ya, itu sifatnya memaksa. Nah, jangan sampai kita terlihat memaksa kehendak kita kepada anak. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Itu pasti. Kalau kita ada hukuman, pasti mereka menyembunyikan salah mereka. Mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka. Mengapa? Karena mereka takut dengan hukuman. Contoh, mereka datang terlambat. Bagaimana mereka menyembunyikannya? Mereka akan mencari ribuan alasan. Mereka tidak menceritakan permasalahan sebenarnya terhadap. Ya, begitupun ketika mereka tidak mau buat PR, mereka akan mencari alasan. Ya, supaya mereka tidak terkena hukuman. Itu maksudnya mereka menyembunyikan kesalahan. Dengan demikian tidak adanya kejujuran dari mereka. Itu gagal kita, ya. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri. Ya, iya saya menyadari ketika kita melakukan demikian murid akan rendah diri. Ya, saya dihukum terus. Nah, itu kan rendah diri. Tanpa kita adanya solusi kepada mereka. Kemudian penghargaan itu yang pertama tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Ya karena tadi mereka menginginkan mereka meraih sesuatu itu karena ada keinginan dari hati mereka, bukan berdasarkan dari hati mereka sendiri, ya. Kemudian merusakkan hubungan sifat diri. Ya, ya di sini dirinya ada diri positif dan ada diri negatif. Ya dia berprasangka guru itu baik terus dengan dia karena dia pintar. Nah itu adalah iri. Kita membuat mereka iri. Ibu itu manggil dia terus karena dia pintar. Nah itu adalah menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Mengapa mematikan kreativitas? Mereka merasa ya dengan diberikan penghargaan mereka sudah merasa aku bisa. Tidak perlu saya melakukan ini. Dengan saya menjawab pertanyaan bapak saya sudah dikasih hadiah. Nah tanpa mereka mengeluarkan kreativitas mereka tadi. Ya, nah itu mematikan kreativitas mereka. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Di sini merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, ketika mereka menginginkan sesuatu itu, ya, itulah tadi mereka mengharapkan hadiah tanpa menyadari mereka itu bukan hak mereka. Ya, hak mereka itu adalah belajar dengan benar, meraih prestasi berdasarkan kemampuan dan tanpa mengharapkan apapun. Ya. Oke, selanjutnya nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah konsekuensi. Dengan adanya konsekuensi, mereka ada yang pertama penguatan jangka pendek. Mereka akan memahami bahwa mereka sudah melakukan kesalahan yang sudah ditentukan. Yang kedua perlu memonitoring berkelanjutan. Apakah yang telah kita lakukan ini konsekuensi yang telah kita berikan ini berdampak baik tidak kepada mereka? Apakah mereka ini bisa mengulangi lagi kesalahan tersebut atau mereka memperbaiki diri mereka? Yang ketiga stimulus respon, ya. Nah mereka akan merespon baik kepada kita, ya, dengan kita memberikan konsekuensi dengan adanya kesepakatan. Yang keempat murid menghormati peraturan. Nah di sini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan murid menghormati peraturan bukan menakuti peraturan. Ya, dengan kita memberikan konsekuensi bukan hukuman. Bagaimana murid menghormati peraturan nanti saat saya jelaskan ke materi berikutnya. Kemudian menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya bisa saja mereka merenungi kesalahannya karena sudah ada kesepakatan awal. Oh memang betul ini sudah kami sepakati saya lakukan. Ya, nah itu adalah mereka merenungi kalau kita sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, segala sesuatu yang dilakukannya itu murid bertanggung jawab. Yang kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Ya, yang ketiga murid menghormati diri
saling menghargai. Keempat, teori kontrol. Murid bisa mengontrol dirinya, apa yang harus mereka lakukan, hal apa yang harus mereka hindari, ya, supaya murid bisa melakukan kontrol dirinya. Yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana penerapan restitusi ini akan saya bahas setelah ini. Nah, ya, ini adalah konsep disiplin dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosling 2004. Ya, maksudnya di sini kita ketika ada anak kesalahan kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita buat murid tersebut memperbaiki kesalahannya, bukan dia malah melupakan kesalahannya. Jangan sampai dia hanya menenangkan sesaat. Ya, jangan sampai dia sudah kita lakukan saja, kita turuti saja hukuman guru ini. Nah, itu artinya mereka menenangkan sesaat. Nah, di sini jangan sampai mereka menenangkan sesaat. Kita buat mereka itu benar-benar menyadari kesalahan mereka. Yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Artinya mereka mau memperbaiki dari kesalahan yang telah mereka buat, ya, memperbaiki hubungan. Artinya ada hubungan baik antara murid dengan guru dengan kita menerapkan restitusi. Tawaran bukan paksaan. Ya, kalau kita memaksa harus kerjakan itu adalah paksaan. Tapi kita memberikan tawaran. Tawarannya bagaimana? Kita tawarkan kepada anak, kamu untuk ke depan langkah apa yang akan kamu ambil? Kamu mampu memperbaiki dirimu. Nah, kita beri kesempatan mereka untuk kita kasih tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Kita sadarkan mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, fokus pada karakter anak, bukan kepada tindakan yang kita lakukan. Karakter anak kita itu bagaimana sih? Anak kita ini seperti apa? Hal apa yang perlu kita terapkan kepada anak? Ya, kita harus memahami karakter anak yang paling penting. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika anak ada permasalahan, itu kita carikan solusi. Ya, bukan dengan kita memaksakan kehendak kita. Pelajaran matematika kita mengulangi itu tidak sesuai, tapi kita beri kesempatan kepada mereka silakan kerjakan tugas ini setelah istirahat. Nah, itu konsekuensi, ya, bukan hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belajar Bapak Ibu misalnya matematika, tapi Bapak Ibu menyuruh mereka berkeliling ke lapangan, itu artinya Bapak Ibu sekalian memberi hukuman, ya. Yang selanjutnya itu konsekuensi. Nah, itu boleh diterapkan dengan kita adanya kesepakatan kelas tadi, ya. Oke, selanjutnya ini kemudian, nah, ini restitusi. Guru, ya, menanyakan terlebih dahulu mengapa anak tersebut melakukan kesalahan, ya, dan menanyakan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, ya. Kemudian siswa terbuka untuk bercerita tentang mengapa mereka melakukan kesalahan, ya. Oke, selanjutnya ini, nah, kita guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu pembunuh yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini kita menanyakan dan kita tanya anak, kenapa kamu melakukan hal demikian? Mengapa bisa terjadi? Nah, itu salah satu cara kita membuat anak rasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman, ya. Artinya di sini sebagai teman kita buat anak itu untuk peduli, ya, untuk peduli terhadap mereka, ya. Kita peduli terhadap keluh kesah yang apa mereka ceritakan kepada kita. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau kita menjalankan tugas kita sesuai dengan aturan sekolah. Itu sebagai pemantau. Misal mereka
jawab atas diri mereka sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid untuk memperbaiki dirinya. Nah, ya, di sini kita lihat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini saya ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena apa? Apakah karena kita takut polisi atau karena menjaga keselamatan? Ada yang takut karena polisi, ada yang menjaga keselamatan. Nah, di sini kita mau menggunakan helm itu untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan, bukan karena kita takut pada peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu bukan karena kita takut pada peraturan, tapi demi kesehatan. Yang pertama karena keselamatan, yang kedua karena kesehatan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita terapkan. Kalau bisa, peserta didik, bukan kalau bisa, peserta didik kita harus bisa mematuhi peraturan sekolah kita, mematuhi keyakinan kelas yang kita buat itu bukan berdasarkan ketakutan, melainkan ada nilai kebajikannya, melainkan ada sesuatu seperti demi keselamatan dan juga demi kesehatan. Nah, kita buat peserta didik kita itu ada nilai kebajikan, bukan karena takut. Misal tidak memakai topi, apa nilai kebajikannya? Berarti tidak disiplin. Nah, kita terapkan demikian, bukan mereka takut aku kena jemur, tidak pakai topi. Misal dia tidak buat PR, aku takut kena hukum. Nah, bukan itu yang kita tumbuhkan, tapi kita buat supaya mereka, kalau aku tidak mengerjakan PR, aku tidak dinilai, aku tidak memperoleh materi. Nah, jadi kita buat peserta didik kita itu untuk mematuhi peraturan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, membuat keyakinan kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas itu guru membuat kesepakatan dengan murid membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sekalian, dibentuk bukan berdasarkan Bapak Ibu sendiri, melainkan kita ajak mereka berdiskusi. Seperti apa yang mereka sepakati, kegiatan apa yang mereka sepakati, hal-hal apa yang mereka sepakati. Bukan Bapak Ibu buat, Bapak Ibu print, Bapak Ibu tempel. Itu bukan keyakinan kelas, tapi itu peraturan Bapak Ibu, ya. Jadi kondisi kelas harus bersih ketika pelajaran dimulai. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu menemukan ini di internet atau sosmed lainnya, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dalam penjelasan ini adalah salah satu kontrol yang sangat tepat untuk kita menyelesaikan permasalahan siswa. Yang ini yang paling penting diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi ini yang hal terpenting kita terapkan. Mengapa di sini guru berperan sebagai manajer, ya, menggunakan segitiga restitusi. Tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, yang harus Bapak Ibu sekalian ambil itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu ada penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Misal Bapak Ibu memanggil mereka ke ruangan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu hadir, kesalahan bukan yang Bapak Ibu melakukan. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Mengapa kamu melakukan demikian? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, nah jadi standar identitas tadi kita memanggil mereka bukan untuk memarahi mereka, bukan untuk menghukum mereka, namun kita mencari solusi dari permasalahan mereka. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Hal apa yang akan kamu perbuat? Nah, dengan demikian mereka bisa mengakui kesalahan
yang telah mereka perbuat. Ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu guru sekalian menerapkan segitiga restitusi yang belum membuat keyakinan kelas, silakan membuat keyakinan kelas supaya apa yang Ibu Bapak lakukan itu tidak salah, ya. Jangan sampai kita tidak ada perubahan. Ayo kita bersama-sama melakukan perubahan. Kalau Bapak Ibu guru sekalian tidak paham dengan segitiga restitusi, silakan Bapak Ibu diskusikan bersama saya. Mari sama-sama kita berdiskusi memahami tentang segitiga restitusi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memahami hukuman apa, posisi kontrol itu apa, paradigma itu apa, keyakinan kelas itu apa, segitiga itu apa. Jadi ketujuh, ya, ketujuh nilai, ketujuh konsep budaya positif tadi harus Bapak Ibu guru sekalian pahami, ya, supaya kita menjadi guru yang benar-benar tugas yang mulia. Mungkin Bapak Ibu sekalian, oh tidak mudah menerapkan 7 konsep tadi. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Disinilah guna kita berbagi pengalaman, ya, berbagi ilmu, ya, sekarang kita sama-sama belajar, sama-sama kita melakukan perubahan, ya. Kita posisikan kondisi kita sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kita beri kesempatan ketika anak melakukan kesalahan, kita beri kesempatan mereka memberi alasan mengapa mereka melakukan hal demikian. Nah, kita buat mereka menyadari kesalahannya. Ketika mereka sudah menyadari kesalahannya, ya, baru kita lakukan pertanyaan keyakinan kelas. Setelah sudah dia mengetahui keyakinan kelas yang sudah disepakati, baru kita memberi mereka konsekuensi. Nah, dengan demikian mereka menerima konsekuensi dan sanksi dengan lapang dada. Ya, diterimanya karena kita sudah melakukan restitusi. Ya, karena kalau kita sudah buat menunggu, ya mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan, tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dia akan berubah, ya, yaitu adalah kita dia merasa ada kejanggalan. Karena itu saya juga belum sempurna menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, perlu banyak pelajaran yang harus kita ambil. Ya, saya juga di sini belajar untuk menerapkan konsep-konsep dari budaya positif ini. Nah, saya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan demikian, ya, melakukan perubahan tadi, melakukan budaya positif di sekolah ini. Bapak Ibu sekalian jangan campur, jangan ada air hati. Kalau pengen ada yang ditanyakan silakan tanyakan, ya. Pasti saya sangat antusias menanggapi pertanyaan ataupun masukan Bapak Ibu sekalian. Jangan suka kalau Bapak Ibu ingin nanya tentang tindakan kelas bagaimana, tentang menanggapi anak bagaimana, silakan, ya. Nah, saya juga di sini menyupport, ya, Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya, memang kegiatan ini rutinitasnya sangat padat, ya, membutuhkan waktu yang sangat luas, waktu yang sangat luang. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, ya, manfaatnya luar biasa. Ya, dengan saya mengikuti ini, saya bisa melakukan perubahan-perubahan. Ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu harus perlu perbaikan lagi. Ya, masih belum sempurna. Ya, saya juga sini baru sampai modul 1/4, masih banyak lagi tahapan-tahapan yang harus saya pelajari. Insya Allah apa yang saya dapat akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai kesempatan untuk mengikuti seminar ini, silakan mendaftarkan diri, ya, supaya ini juga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk sekolah. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Cukup paham? Cukup paham, ya, untuk saat ini paham, ya. Nah, kalau masih ada yang belum Bapak Ibu pahami, silakan diskusikan bersama saya, ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, pemaparan saya cukup sampai di sini, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya 1 jam, ya, 1 jam lebih, ya, untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terundang dalam kegiatan ini dan bisa lulus mengikuti kegiatan ini dan bisa
tenaga berbagi ilmu. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini saya bukan menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, namun saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk sama-sama kita melakukan perubahan paradigma pendidikan sesuai filosofi Kerajaan Dewantara dan sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak.